Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya akan membahas tentang budaya Jawa Nusantara ya. Jadi tidak ada habisnya untuk membahas tentang yang namanya budaya. Di Jawa itu banyak sekali budaya yang dipecah. Contohnya dalam budaya kehidupan sehari-hari atau kepercayaan orang Jawa. Jadi ketika orang Jawa mau menikahkan anaknya, itu akan mencari hari baik, dicocokkan pasangannya, contohnya pon, wage, kliwon, legi, seperti itu ya. Jadi dicocokkan apakah nanti bisa berjodoh atau tidak. Jadi biasanya kalau di Jawa, kalau sudah dicocokkan angka kelahirannya itu ketemu angkanya itu tidak cocok, atau ketemu sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan, ya tidak bisa dilanjutkan. Seperti itulah yang dilakukan budaya Jawa. Jadi budaya itu macam-macam. Di Jawa itu tidak hanya seperti itu ya. Ketika mau mendirikan rumah, itu ketika membuat pondasi dari bawah itu juga akan mencari hari baik ya. Jadi nanti akan dicari hari baiknya untuk keluarganya, seperti itu, apakah pas atau tidak. Kalau tidak pas akan diundur atau dimajukan. Dan kedua, setelah mendirikan rumah itu juga akan dicari hari baiknya, seperti itu. Dan tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk keselamatan orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, supaya tidak ada halangan suatu apapun, atau supaya dimudahkan untuk mencari rezeki. Itu boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang tidak percaya ya monggo kerso. Jadi budaya adat tradisi itu kalau di Jawa ya tidak bisa dipaksakan ya. Itu tergantung para orang-orangnya. Mau percaya, mau melakukan ya monggo, mau tidak ya tidak apa-apa, seperti itu. Jadi banyak sekali pantangan dalam kehidupan sehari-hari di Jawa. Ada lagi tentang pernikahan. Jadi orang Jawa dilarang menikah ke barat daya, utara barat daya ya, dari Tenggara ke utara barat daya, atau bisa disebut dalam bahasa Jawa ngalor ngulon, seperti itu. Itu sebuah pantangan bagi orang Jawa. Orang Jawa Timur dan juga Jawa Tengah itu sudah dipercaya sejak ratusan ribuan tahun yang silam, seperti itu. Jadi apakah nanti kalau dilanggar akan terjadi sesuatu? Ya, kalau karena sudah terlanjur percaya, memang kadang-kadang akan terjadi beneran. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ya monggo kerso, seperti itu. Jadi kejadian-kejadian kalau dilanggar itu akan terjadi ketika dipaksakan dari Tenggara ke utara barat daya atau ke ngalor ngulon tersebut dipaksakan menikah. Ya, kadang-kadang ini sering terjadi. Saya juga mendalami atau mempelajari sudah sekitar 10 tahun yang silam. Jadi saya mengamati orang-orang yang melanggar pantangan yang menikah ke ngalor ngulon tersebut. Dan apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan, benar-benar terjadi dalam pasangan rumah tangga tersebut. Yang pertama, cekcok. Hidup tidak rukun, seperti itu, antara pasangan suami istri tersebut. Ada halangannya dan banyak sekali yang cerai. Ini penelitian saya ya, sesuai apa yang saya katakan, sesuai apa yang saya teliti ya. Itu cerai, dan kadang-kadang antara pihak mertua si perempuan dan pihak mertua si lelaki itu cekcok, seperti tidak rukun sama sekali, seperti itu. Jadi kadang-kadang nanti walaupun si mertuanya pihak perempuan dan pihak laki-laki masih muda, sehat, sugar bugar, kadang-kadang ada yang kalah salah satu dari pihak perempuan atau pihak laki-laki itu meninggal salah satu. Itu sesuai apa yang saya tahu ya. Itu banyak sekali yang dilanggar dan terjadi, benar-benar terjadi, seperti itu. Jadi kalau simbolnya pantangan tersebut nyebrang segoro getih. Jadi paing sama wage itu kalau dalam budaya Jawa, tradisi Jawa itu tidak seimbang. Jadi geyeng itu yang satu di atas, yang satu di bawah. Kadang-kadang yang ini di atas, yang ini di bawah. Jadi nanti hubungan dalam suami istri itu juga tidak harmonis.
Jadi namanya sudah tidak ada keseimbangan antara pendapat si lelaki dan pendapat si perempuan tersebut, sudah tidak imbang, tidak memenuhi titik temu. Jadi setiap apa yang dilakukan setiap hari kehidupan sehari-hari, yang lelaki minta pergi ke pasar malam, ya seperti itu, yang perempuan pengennya di rumah. Begitu sebaliknya nanti akan terus begitu. Itu sesuai yang ada bagi yang percaya penganut kepercayaan Jawa. Tapi bagi orang yang sudah keluar dari kepercayaan dari Jawa tersebut, ya memang sudah berbeda lagi. Bagi yang percaya dan bagi orang yang percaya dan melanggarnya, benar-benar akan terjadi seperti itu ya. Jadi di dalam kepercayaan ya, kepercayaan itu semua sebenarnya dari apapun ya, seperti contohnya seperti agama ya, sepertinya dari semua agama itu juga berawal dari sebuah kepercayaan kelompok kecil. Seumpamanya kepercayaan dilakukan oleh satu RT, jumlahnya orang sekitar 50 orang. Nah, nanti akan beranak pinak ya untuk satu RT tersebut, kemudian akan menyebar ke satu kecamatan, kabupaten, satu provinsi, ibaratnya satu Indonesia, makanya akan menjadi sebuah agama. Jadi semuanya itu berawal dari sebuah kepercayaan kecil ya. Jadi kadang-kadang orang zaman sekarang itu menganggap remeh-temeh seperti apa yang dilakukan bagi penghayat kepercayaan yang ada di Nusantara tersebut, menganggap itu adalah perbuatan-perbuatan orang kuno, orang zaman dulu seperti itu, atau orang sesat seperti itu, tidak benar. Jadi orang-orang zaman dulu kalau kita mau belajar ya, sebenarnya kalau kita benar-benar mau belajar, mau keluar rumah atau keluar keliling dunia, keliling Indonesia, itu kita itu akan menjadi bodoh. Walaupun kita di lingkungan kita itu menganggap diri kita sebagai orang yang sangat pintar, orang yang pandai, atau orang dipercaya di lingkungan kita, atau ditokohkan di lingkungan kita. Nanti kalau kita benar-benar sudah keluar dari tempat kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu bodoh, kita itu ketinggalan, seperti itu. Kalau tidak percaya silahkan dan buktikan ya, seperti itu. Jadi kita itu jangan punya ego yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Apa yang dilakukan kita benar, yang dilakukan orang lain itu salah. Tidak bisa, konsepnya tidak seperti itu ya. Kita itu harus banyak belajar dari orang lain. Jadi kita itu belajar tidak hanya kepada guru, kepada orang lain, kepada orang yang diketemu gembel di jalan, mohon maaf seperti itu. Kita juga bisa belajar dari orang yang dianggap gila. Sebenarnya belum tentu gila ya. Kadang-kadang kita melihat orang jalan tidur di pinggir jalan yang kita anggap itu gila, belum tentu gila. Kadang-kadang orang tersebut bisa aja masuk ke dunianya mereka. Jadi di dalam dunia nyata ini yang kita lihat, mereka sebenarnya sudah masuk ke dunia kasat mata, dan mereka sudah menikmati dunianya sendiri. Seperti itu yang kita kadang-kadang kita anggap gila tersebut. Memang kalau mau membedah apa yang ada diisi di dalam dunia ini sebenarnya sangat panjang. Kalau benar-benar mau mempelajari, kita juga bisa belajar dari alam. Ya seperti itu, belajar dari tumbuh-tumbuhan, belajar dari hewan, itu juga bisa dipelajari, diambil sisi baiknya dan bisa kita terapkan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya ngomong seperti ini, saya juga bukan orang yang bersih, orang yang baik, saya hanya orang biasa sebagai konten kreator, mengingatkan buat teman-teman yang mungkin bisa dianggap salah jalan. Salah jalan itu dalam bentuk orang menganggap dirinya benar, orang lain salah. Itu bisa disebut orang yang salah jalan. Jadi setiap orang dalam kehidupan sehari kita akan punya perbedaan ya. Jadi tidak bisa dipaksakan harus mengikuti apa yang saya ikuti. Saya memakai baju hitam, teman saya memakai baju biru, tidak bisa dipaksakan untuk memakai baju seperti apa yang saya pakai, seperti itu ya. Jadi kalau dalam budaya tradisi Jawa itu ya, kita sebagai orang Jawa penganut kepercayaan yang ada di Jawa itu, kita akan punya hubungan antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan juga alam, seperti itu, tumbuh-tumbuhan dan makhluk seisinya yang ada di dunia ini, seperti itu. Jadi
Jangan pernah menganggap meremehkan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusantara, bahkan kepercayaan itu ada di seluruh dunia itu sampai sekarang tidak akan pernah hilang. Contohnya seperti di daerah Timur Tengah itu juga banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang dianggap kuno dan tidak layak. Seperti itu sebenarnya kepercayaan itu adalah pondasi utama tumbuhnya sebuah agama. Seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan, kapan-kapan disambung lagi untuk sesi berikutnya. Jadi dalam pembahasan di channel YouTube Pegawai Medsos itu tidak hanya membahas kehidupan tradisi, dari saya akan membahas semua yang ada ya, sesuai apa yang saya tahu, sesuai apa yang data, supaya tidak timbul hoak. Seperti itu. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.